yakni ialah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saya teringat akan sebuah cerita. Cerita ini pengalaman di rumah kami. Keluarga saya, tepatan orang tua kami di Surabaya. Dan ketika itu orang tua kami punya cucu. Ketepatan layak kami itu marga Panjaitan. Kakak kami dapat orang Batak marga Panjaitan, dikasih Boru Gultom dia. Kemudian punya cucu kembar laki-laki dan ada babysitternya. Karena apa? Dari sisi layak Namboru kami itu cucu laki-laki pertama, begitu. Jadi cucu kesayangan lah kurang lebih kan. Iya, dikasihlah babysitter khusus karena dua anak laki-lakinya kembar, dikasihlah dua babysitter. Suatu ketika beberapa minggu lalu ketika Indonesia huru-hara dan segala macam, terus babysitter ini ngomong sama kakak kami lah. Dia bilang, Bu, udah dengar belum berita? Berita apa katanya? Iya, ini bahaya pemerintah ini, semua dipajakin katanya. Ini yang terbaru tadi aku baru share di grup WA katanya. Apa yang di-share katanya? Terus tanya, itu nih ditunjukkanlah berita bahwa pemerintah membuat kebijakan bahwa anak yang baru lahir akan dikenakan pajak. Anak baru lahir dikenakan pajak. Terus di-share lah sama babysitter ini. Terus dibilang, inilah Bu beritanya. Terus kata kakak kami bilang gini, nggak benarnya berita ini bohong ini, hoax ini katanya. Enggak lah, orang ibu-ibu di sekolah semua ngerumpi ngomongin yang sama kok katanya. Rupanya beritanya berasal dari sekolah dan banyak ibu-ibu ngumpul sudah ngomongin hal yang sama. Sampai ada satu ibu yang bilang gini, udahlah terakhirlah aku punya anak hari ini katanya. Karena apa? Berikut aku punya anak, dipajakin anakku nanti. Kasihan kali lah. Tapi ibu-ibu tahu setelah dicek beritanya hoax. Dan ibu-ibu tahu media sosial yang ada di genggaman ibu-ibu sekarang itu 70% itu beritanya bukan berita kebenaran. Dan celakanya tahu apa? Lebih mudah memberitakan kebohongan daripada berita kebenaran. Mana lebih enak dengar beritanya? Udah dengar dulu pengurus YPDPA punya masalah. Atau udah dengar belum pengurus YPDPA punya berkat? Mana lebih enak? Lebih enak punya berkat. Tapi yang paling suka dibagikan yang mana? Iya, punya masalah kan? Iya, hari ini udah siap bertobat semua hari ini, amin. Karena itu mari kita renungkan bagaimana kita harusnya men-sharingkan sesuatu yang pertama-tama kita saring lebih dahulu. Oke, mari kita buka bersama-sama Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Jika ibu-ibu sudah mendapatkannya, kita membaca responsoria saja. Ya, ayat 1 akan dibacakan oleh ibu-ibu yang suka gosip. Ayat 2 yang jarang gosip. Enggak begitu. Ayat 1 saya bacakan ibu-ibu, ayat 2 ibu-ibu ya. Kita ganti-gantian saja. Tadi kalau ibu-ibu ada yang mau bacakan gitu, tiba-tiba bertobat semua ya hari ini ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saya izin karena menggunakan terjemahan baru 2 sehingga mungkin ada sedikit perbedaan tapi tidak mengubah esensi ya. Judulnya ialah dosa karena lidah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut
dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau men-sharingkan sesuatu, tapi sebelumnya kita perlu mensaringnya lebih dahulu. Mengapa? Karena ibu-ibu seperti kalau kita minum kopi. Minum kopi itu kan paling enak kalau ampasnya kan disingkirkan lebih dahulu kan, baru kita bisa meminum kopinya. Apalagi berkata-kata. Kata-kata itu tidak semua yang muncul, yang keluar itu adalah kata-kata yang benar dan sepatutnya diperkatakan. Maka perlu diperhatikan setiap kata-kata yang keluar. Mengapa? Di Matius 12 Tuhan Yesus yang ngomong bahwa pada akhir zaman nanti setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga ini menjadi penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, hari ini saya mau sharing 3 kebenaran tentang saring sebelum sharing. Apa saja 3 kebenarannya? Ibu-ibu, yang pertama kebenarannya ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana oleh Yakobus ialah, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal, siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus membuka peringatannya pertama kali kepada semua orang yang mau menjadi pengajar atau guru. Kenapa? Pada zaman dulu, ibu-ibu tidak seperti sekarang, informasi atau kebenaran itu diperoleh dari seorang guru atau pengajar. Kalau hari ini kan tidak ya, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, betul? Bahkan ibu-ibu dari rumah, di kamar mandi, di dapur bisa dapat informasi yang di waktu yang sama, di kesempatan yang sama informasinya bisa valid. Karena apa ya? Karena teknologi yang begitu maju. Zaman dulu tidak begitu. Guru itu menjadi sumber informasi pada masa kuno. Dan Yakobus memperingatkan, jangan semua orang pengen menjadi guru. Kenapa? Karena yang paling bahaya dari seorang guru ialah kata-katanya. Kata-katanya di situ perlu hati-hati. Sebab apa? Menurut kata-katanya dia akan dihakimi. Bahkan bahasa dari Yakobus 3 ayat 1 dikatakan seorang pengajar dihakimi berapa kali? Dihakimi berapa kali menurut ukuran apa? Ya, 2 kali lebih berat. Jadi ukurannya berbeda. Karena seorang pengajar itu adalah seorang yang menyampaikan seharusnya adalah sebuah kebenaran. Nah, apa yang coba kita lihat di sini? Rupanya Yakobus itu menyelipkan sebuah pesan yang menarik di ayat yang kedua. Dikatakan demikian, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal, siapa yang tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang apa? Sempurna. Apa maksudnya, pendeta? Jadi begini, Yakobus bilang kalau kamu pun mau jadi pengajar, kamu juga pasti tersandung dalam hal perkataan. Jadi menjadi pengajar pun, kategorinya dalam hal ini seorang yang memberitakan kebenaran pun tidak bebas dari perkataan yang benar. Karena apa? Diakui oleh Yakobus bahwa perkataannya pun bisa salah. Nah, apa yang coba kita renungkan? Sebenarnya kata sempurna di sana, ibu-ibu, dalam bahasa Inggris digunakan istilah mature. Mature itu artinya dewasa. Sehingga di sini Yakobus ingin menunjukkan kalimat yang bagus. Apa itu? Lidah atau kata-kata kita itu merupakan ukuran kedewasaan kita dalam mengiring Tuhan. Jadi ada dari setiap perkataan kita bisa ketahuan sebenarnya tingkat dewasa kita seperti apa.
Karena apa? Karena kalau kata-kata kita tuh asal-asalan, sembarangan, bahkan tidak mempedulikan apapun, kita tahu bahwa kedewasaan orang itu justru tidak dalam tahapan yang seharusnya. Di 1 Korintus pasal 13, kalau ibu-ibu baca tentang kasih di sana, Paulus katakan begini, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Tetapi ketika aku dewasa, aku meninggalkan semuanya itu. Sehingga kata-kata itu menunjukkan kedewasaan. Adalah salah kalau kita bilang gini, Pak gak apa-apa Pak kata-katanya kasar Pak, yang penting hatinya baik. Kata siapa? Gak bisa ibu-ibu. Kata-kata kita itu pengaruh dengan hati kita. Mau bukti? Coba buka sebentar. Matius pasal 12, kita buka bareng-bareng yuk. Matius 12, kata-kata Tuhan Yesus sendiri untuk kita semua. Sudah, Matius pasal 12. Ayat 34. Silakan ibu-ibu bacakan yuk. 1 Matius 12 ayat 34. Sudah? Oke, kita baca yuk. 1, 2, 3. Hai kamu ya, yang diucapkan mulut keluar dari hati. Lihat ayat 35 ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari, ya, di mana itu? Di hati. Makanya Yakobus bilang, hati-hati kalau kamu mau menjadi pengajar. Karena melalui perkataanmu akan ketahuan tingkat kedewasaanmu, itu akan mencerminkan hatimu. Maka hari ini mulai bertobat ibu-ibu, jangan biasa loh ngomong kata-kata kasar, kata-kata sembrono. Terus kita bilang gini, ya gimana sih pendeta, dari dulu aku udah begini. Dari sebelum aku dengar firman pun aku udah begini pendeta, aku begini orangnya, mau apa lagi? Orang demikian adalah orang yang egois, yang tidak mau diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Seharusnya sebagai orang Kristen, kita dengan rendah hati mau menerima fakta bahwa ya kita memang lemah terhadap kata-kata kita. Pernah dengar gak pengkhotbah atau pendeta yang ngomong kalimatnya begini, laki-laki itu satu hari ngomong cuma 7.000 kata. Kalau perempuan satu hari ngomong berapa kata? 21.000. Ibu-ibu tahu itu mitos. Serius, itu mitos. Saya sudah cari hampir semua jurnal di media elektronik, di internet. Tidak ada satupun jurnal yang menyatakan itu betul. Malah yang menarik, jurnal terakhir tahun 2024 dari satu universitas Michigan di Amerika, dia bilang laki-laki dan perempuan itu cuma beda 3.500 kata. Laki-laki itu ada di rentang 18 ribuan kata satu hari, sementara perempuan 21.000 kata lebih dalam satu hari. Sehingga cuma beda 3.000. Artinya apa? Penelitian itu nunjukin gini, mau laki-laki mau perempuan sama-sama banyak ngomong. Iya banyak ngomong sama. Bedanya mungkin perempuan lebih ekspresif. Coba lihatlah kalau berita itu semakin asik, ekspresinya bagaimana? Iya. Ekspresinya gini, Bu udah denger belum? Apaan? Ternyata makin dia pelan, makin ada nadanya, itu makin serius. Karena apa ya? Karena kita mencoba menyampaikan sesuatu supaya orang yang mendengar itu dipengaruhi oleh apa yang kita katakan. Kalau laki-laki kan enggak, udah dengar belum? Apa? Itu sih itu korupsi. Oh, korupsi. Ya udah, selesai. Tapi ibu-ibu enggak begitu. Kelebihan kita di situ memang. Dan harusnya kelebihan yang Tuhan karuniakan itu dipakai bukan untuk menyebarkan yang hoax, menyebarkan kebohongan, tapi justru untuk menyatakan kebenaran. Amin.
Maka yang pertama ingat baik, hati-hati dengan kata-kata kita. Karena kata-kata kita menunjukkan kedewasaan kita. Amin. Boleh lihat kanan kirinya? Iya. Boleh bilang begini, seberapa dewasa kamu hari ini? Seru ya hari ini ya. Saya senang kalau khotbah sama ibu-ibu ya. Karena itu ekspresifnya luar biasa ya. Sekali menyentuh gitu langsung ketawa, bertobat, menangis ya. Haleluya. Ya, ini perlu kita introspeksi masing-masing, ibu-ibu. Saya tidak bilang bahwa saya sebagai laki-laki lebih benar, enggak. Kata-kata kita semua sama kok, semua sama. Makanya jangan heran ya ibu-ibu, ada orang yang, sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan ini dulu. Kalau dulu pepatah bilang begini kan, mulutmu adalah, sekarang tambahan, jempolmu itu serigalamu. Karena orang kadang-kadang gak perlu mulut lagi ngomong, betul? Tapi jempolnya lebih tajam daripada mulutnya. Kalimatnya aneh-aneh lah. Kalau ibu-ibu lihat ya di media sosial, yang paling seru tuh bukan beritanya, kolom komentarnya. Ibu-ibu bacalah, aneh-aneh di situ. Dan kadang-kadang ku tengok profil picture-nya, emak-emak yang komentar. Tapi tajamnya luar biasa, sadisnya luar biasa. Dan ini yang bahaya. Karena apa? Karena seorang bisa usianya makin tua, tapi kata-katanya nggak semakin dewasa. Karena apa? Karena ini masalah hati. Kalau hatinya nggak semakin dibentuk oleh Injil, diserupakan dengan kuasa Injil, saya mau bilang sulit seorang mengubah kata-katanya, sulit sekali. Makanya lewat persekutuan Ibu Lydia ini harusnya kita semakin bersyukur. Karena apa? Persekutuan ini menolong kita supaya firman Tuhan, Injil itu mengubahkan hati kita sehingga kata-kata kita juga bisa berubah. Amin. Ya, itu yang pertama. Ingat ya, lidah kita itu menentukan kedewasaan kita. Yang kedua dari Yakobus pasal yang ketiga, kita kembali ke bacaan kita, ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6, di situ dikatakan bahwa lidah kita itu memiliki pengaruh atau dampak yang sangat besar. Lidah kita memiliki pengaruh atau dampak yang sangat besar. Saya tunjukkan di sana untuk kita. Di ayat 3, 4, 5, dan 6 ada 3 gambaran yang menunjukkan tentang gambaran lidah. Apa itu? Gambaran pertama ialah kuda yang dikekang dengan talinya. Terus gambaran yang kedua ialah kapal yang begitu besar digerakkan dengan layarnya yang kecil, ya kan, oleh angin, betul kan? Sementara yang terakhir digambarkan di sana api, lidah digambarkan seperti apa? Api yang gak peduli kecil atau besarnya bisa membakar seluruh hutan. Nah, dewasa ini kita sering dengar kalimat begini, kata-kata kita punya kuasa. Pernah dengar istilah itu? Kata-kata kita punya kuasa. Saya bukan tidak setuju. Saya juga percaya di Amsal 18 kalau saya tidak salah ingat, di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakan akan memakan buahnya. Betul bahwa kata-kata kita punya kuasa, tetapi kuasa seperti apa? Itu perlu dipertanyakan. Karena kata-kata kita punya kuasa bukan berarti kita kayak Tuhan. Apa yang kita omongkan otomatis jadi, enggak, beda. Yang punya kuasa mutlak dalam seluruh kehidupan kita cuma Tuhan. Kata-kata yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu hanya Tuhan. Ingat ketika Alkitab mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, Tuhan yang berfirman pertama kali, betul? Jadilah terang, ya kan? Maka terang itu jadi. Cuma Tuhan yang kata-katanya punya kuasa penuh. Sementara kita apa Pak Pendeta? Kita kata-katanya punya kuasa dalam pengertian berdampak. Kata-kata yang kita keluarkan tidak peduli sekecil atau sebesar apapun itu punya dampak. Dan dampaknya ditunjukkan lewat gambaran tadi, 3 gambaran. Yang pertama kuda yang punya tali kekang. Kuda itu ibu-ibu zaman dulu dipercaya sebagai salah satu hewan yang kuat. Karena apa? Karena kecepatannya dan juga bisa menanggung beban yang sangat berat. Tapi kuda yang sangat kuat itu dikendalikan cuma lewat apa? Kekang. Cuma tali kekang saja yang mengendalikan. Sama dengan transportasi pada zaman itu. Kapal zaman itu terbuat dari kayu rata-rata yang sangat besar ukurannya.
Tapi yang menariknya untuk menggerakkan kapal itu tidak pakai motor karena waktu itu belum ada industri otomotif atau belum masuk industri uap pada masa itu. Lalu bagaimana menggerakkannya? Dengan angin. Bagaimana mengendalikannya? Dengan layar. Layar tidak pernah lebih besar daripada kapal, namun bisa menggerakkan arah kapal kemanapun. Dan yang terakhir digambarkan api. Api yang kecil bisa membakar hutan yang sangat besar. Nah, ketiga gambaran ini ingin nunjukin kepada kita bahwa apa? Bahwa setiap kata-kata kita itu perlu dipikirkan ulang-ulang sebelum diucapkan. Karena perkataan kita tidak peduli mau kecil mau besar selalu berdampak. Dan kalau itu berdampak ibu-ibu tidak boleh asal ngomong. Asal nyeblak, asal bicara, gak boleh. Karena apa? Karena jangan-jangan dampak yang keluar dari kata-kata kita bukan berkat, tapi justru kutuk adanya. Kalau ibu-ibu baca dalam perjalanan para tokoh-tokoh Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang karena kata-katanya itu justru melahirkan masalah baru dalam perjalanan imannya. Contohnya siapa? Siapa yang tidak kenal Nuh? Ingat Nuh? Kalau ingat Nuh, ingat apa? Bahtera, air bah, betul? Tapi kalau ibu-ibu baca di Kejadian pasal 9, setelah Tuhan buat perjanjian dengan ada pelangi di langit, bahwa mulai hari ini tidak akan ada air bah lagi, ketika itu Nuh mengupayakan lahannya. Dia punya kebun anggur, terus apa yang terjadi? Nuh minum anggur sampai mabuk. Waktu mabuk telanjanglah Nuh. Dan ketika dia telanjang, datanglah anaknya yang melihat ketelanjangannya. Siapa anaknya? Bukan Sem. Ham. Waktu lihat si Ham bukan nutupin, tapi si Ham dengan cepat ngomongin ke saudara-saudaranya. Dan Ham dengan cepat ngomong, itu bapak lihatlah, bapak telanjang, wah dia membawa seolah-olah itu menjadi bahan lelucon. Tapi Sem dan Yafet dengan cepat mengambil kain menutupi ketelanjangan bapaknya. Tapi yang menarik berikutnya, respon Nuh setelah sadar. Apa yang Nuh katakan? Waktu Nuh tahu Ham ngatai dia, Nuh dengan cepat mengutuk Ham dan keturunannya. Itu dengan cepat loh. Loh Pak, wajar lah Pak, Ham itu kan anak yang gak menghormati orang tuanya. Saya setuju. Tapi saya mau tanya, apakah Nuh juga jadi teladan bagi anak-anaknya waktu itu? Dia mabuk loh. Mabuk dan dalam keadaan telanjang. Nuh itu termasuk tokoh Alkitab, contoh orang tua yang kata-katanya tuh termasuk cepat sekali diomongkan. Dan ketika itu kata-kata kutuk bagi Ham berlaku untuk semua keturunannya Ham. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, hampir semua musuh Israel, mau Filistin, Moab, Amon, itu berasal dari keturunan Ham. Serius. Mulai dari mana? Kata-kata orang tua kepada anaknya. Betul. Ini bahaya sekali. Kadang-kadang kita sepele, kita bilang udahlah pendeta untuk apa? Saya ingat nih, ini pengalaman saya waktu masih di kampung. Ini bukan orang tua kepada anak, tapi anak yang baru belajar ngomong. Waktu saya di kampung, saya ingat betul waktu saya ngambil kependetaan, masih vikaris waktu itu. Terus saya hadir ke anak yang usianya baru 3 tahun, ulang tahun. Dibuatlah ibadah di rumah keluarga itu. Terus kemudian waktu mau tiup lilin, anak itu ayo tiup nak. Wah ditiup, wah meriah lah, kita senang, tepuk tangan dan segala macam. Terus singkat cerita, orang tuanya bilang, ini anak ini pinter pendeta, anak ini udah bisa ngomong sekarang, anak ini udah lancar ngomongnya. Ya karena coba ngomong dulu supaya pendeta dengar. Tahu ibu, pertama kali yang keluar dari mulut anak ini ialah kata-kata makian. Serius. Dan anehnya orang tuanya ketawa. Dek jangan ngomong gitu. Udah dek gak boleh ngomong gitu. Diulangi sama anaknya. Makin ketawa orang tuanya. Terus saya bilang, Bu itu ditegur seharusnya. Kalau kata-kata sudah bisa ngomong, kata-kata pertama yang keluar harusnya gak boleh makian dong. Terus apa kata respon orang tuanya? Dia bilang gini, udahlah pendeta namanya juga anak-anak. Mana tahu dia. Saya flashback waktu saya masih kecil ibu-ibu, tahu? Saya lihat di mata saya sendiri.
Waktu kakak saya ngucapin kata-kata kotor dengan mulutnya, itu mama saya ngambil cabai dalam kulkas, digosok di sini. Di depan kami. Walaupun itu kayaknya kejam ya. Kayaknya itu didikan VOC ya, Belanda begitu ya. Ya kan? Tapi hari ini sampai hari ini, kakak saya dan adik saya nggak berani ngomong kotor. Bukan cuma di depan orang tua, kepada siapapun. Karena kami tahu, ibu bapak, apa itu? Kata-kata kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Dengan kata-kata kita, kita bisa membangun semangat orang, tapi dengan kata-kata kita, kita juga bisa membunuh jiwa orang. Mari kita buka sebentar Matius pasal 5. Matius pasal 5. Lihat Yesus katakan apa tentang membunuh. Matius pasal 5. Mari ibu-ibu silakan baca Matius pasal yang kelima. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sudah? Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa kepada dikatakan jangan siapa yang membunuh. Lihat ayat 22. Setiap orang yang harus dihukum, siapa yang mencaci maki saudaranya, dan siapa yang Yesus bilang begini, kamu sudah mendengar jangan tapi Yesus bilang enggak. Membunuh itu pengertiannya apa? 3 hal. Marah, caci maki, kata-kata. Coba lihat kalimatnya. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya dihadapkan kepada Mahkamah Agama. Yang ketiga, barang siapa berkata jahil kepada saudaranya diserahkan ke neraka. Apa yang Yesus ingin katakan Bapak Ibu? Dari sini kita tahu kata-kata kita itu sangat berdampak besar. Jadi jangan sampai kata-kata kita itu justru kata-kata yang tidak disaring. Perlu dipertimbangin. Jangan kita ngomong enggak bisa pendeta, saya mau cuma mau ngomong kok. Apa salahnya ngomong? Enggak. Ini prinsip saya sampai detik ini. Perkataan yang benar harus diucapkan dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Saya ulangi lagi ya. Perkataan yang benar harus diucapkan dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Kenapa? Kalau Anda cuma punya modal perkataan benar, caramu salah menyampaikan, waktunya nggak tepat, semua akan mubazir, semua akan hilang. Saya kasih contoh begini, ibu-ibu semua butuh duit? Mau nggak kalau saya hari ini bagi satu orang 1 juta? Mau? Mau nggak kalau saya bagi, saya lempar di muka? Nah katanya butuh duit. Mau Bu ya? BU banget Bu ya? Nggak apa-apa lah pendeta, 1 juta lemparlah di muka saya. Itu ngeri kali ya. Dengar ya, sekalipun kita semua butuh uang, sekalipun kita menganggap uang itu penting, tapi waktu diberikan dengan cara yang tidak terhormat, kita semua menolak uang itu. Setuju? Kenapa? Karena harga diri kita lebih tinggi daripada sama dengan kebenaran. Tidak peduli seberapa Anda punya kebenaran yang mutlak sekalipun, kalau Anda sampaikan dengan cara yang salah, di waktu yang tidak tepat, maka akan sia-sia. Itulah kenapa Yesus setiap kali berjumpa dengan banyak orang, Yesus mendekati setiap orang itu beda-beda. Masalahnya macam-macam, penanganannya pun beda-beda. Gak semua sama. Gak semua sama. Semua dibuat beda-beda. Karena apa? Karena Tuhan ingin nunjukin bahwa semua orang itu harus didekati dengan cara yang unik dan spesial. Amin. Sama dengan kita menghadapi orang lain. Kalau tahu ibu itu sensitifan, ya kita kalau ngomong hati-hati. Jangan sampai kata-kata kita melukai dia. Sebaliknya kalau tahu ibu itu gak peduli sama orang lain, alias hatinya gak peduli, hatinya asal-asalan, hatinya itu gak bakal gampang tersinggung, ya udah kita ngomongnya to the point gak apa-apa. Jadi kita perlu lihat setiap orang dengan cara yang berbeda, dan kita dekati dengan cara yang berbeda juga. Oke, sudah lihat muka-muka pertobatannya hari ini ya. Iya. Boleh bilang kanan kirinya sekarang lagi? Boleh bilang gini, kata-kata kita punya dampak. 1, 2, 3. Karena itu hati-hati kamu. Iya. Hati-hati.
Ini pengalaman di keluarga kami. Adik saya itu 3 tahun gak mau masuk gereja. Gak mau masuk gereja kami, serius. Sekarang dia udah pindah gereja sendiri. Jadi sekeluarga di rumah tangga, di keluarga kami itu masih di gereja kami, Gemis. Adik saya udah pindah gereja. Kenapa? Karena setiap kali ke gereja ditanya begini. Lama gak jumpa, kok gendutan ya? Itu kalimat gendutan itu loh. Ada yang kalimat gini, aduh adek tambah lebar ya. Itu kalimatnya gak mikirin perasaan orang loh. Dan kadangkala mohon maaf ya, di persekutuan kita anggap itu basa-basi yang akan membuat orang akrab. Tapi sadar gak semua orang nyaman dibilang begitu. Setuju? Ada ibu-ibu yang suka dibilang, aduh ibu rambutnya banyak putihnya, dipelihara Tuhan. Ada ibu-ibu senang, iya enak ini dipelihara Tuhan. Ada ibu-ibu tersinggung, pulang dari persekutuan dia langsung semir rambut. Kenapa? Dia bilang, udah tua aku, gak nyaman aku. Tapi kadang-kadang kita gereja lupa hal-hal begini. Padahal kata-kata kita punya dampak yang luar biasa. Dan gak boleh disepelekan. Di gereja kami saya udah bilang ulang-ulang sama majelis yang melayani. Kalau ada jemaat yang lama tidak gereja, jangan tanyakan kenapa tidak gereja. Tapi kalimat pertama yang harus keluar ialah senang berjumpa dengan Anda. Kami rindu dan sangat senang berjumpa hari ini. Pengen kali kita banyak cerita. Itu kalimat pertama. Bayangkanlah kalau udah lama gak jumpa, datangi, halo bu, aduh lama gak jumpa, kenapa bu? Kemana aja selama ini? Terus dia ngomong sakit, itulah makanya gereja bu. Makanya sakit kan? Iya banyak masalah. Itulah Tuhan gak berkati. Kira-kira minggu depan gereja gak dia? Udah tahu jawabannya kan? Jadi yang buat dia yang buat dia nggak gereja karena masalah atau karena orang yang nanggepin dia ke gereja? Betul. Bertobat ya. Ketemu orang yang udah lama nggak jumpa, jangan kalimatkan kalimat-kalimat yang nggak pikirin baik-baik. Bisa jadi orang yang kita jumpai hari itu, dia memikirkan begini, aku mau gereja karena aku ingin dengar firman. Dan ketika baru mau masuk gerbang, berjumpa dengan kita, terus kita bilang, rindu kali aku jumpa ibu. Terus hatinya bilang gini, terima kasih Tuhan. Walaupun aku jarang gereja, aku dirindukan oleh orang lain. Dan mulai hari itu dia bilang, mulai hari ini aku gereja terus di tempat ini. Bisa jadi. Tapi kita seringkali lupa dengan anggapan ini. Kita sepele. Datang ibu satu, ditengoki dari apa? Sepatunya dulu. Rambut, tengok ke atas. Balik kita. Ditengoki lagi di atas kerabat lagi ditengoki. Seolah-olah seperti kita mau mengucapkan sesuatu yang aneh begitu. Dan ketika kita nggak serak kita bilang, bu bajunya kekecilan. Lain kali pakai baju agak besar bu supaya bagus enak dipandang mata. Tahu waktu dia milih baju 3 jam. Itu pun dia bilang sama suaminya, pak udah nggak ada bajuku di lemari. Padahal 2 lemari semua bajunya. Setelah dipakai 3 jam, Anda yang jumpa 1 kali di gereja cuma 2 jam, Anda ngomong bajunya kekecilan. Apa nggak merontak ibu ini? Apa nggak berkelahi dia sama suaminya? Loh bener nggak? Yang kayak gini-gini loh diperhatikan. Karena apa? Karena kata-kata kita punya dampak yang luar biasa. Nah mungkin ibu mulai berpikir gini, Pak kalau sebegitu seriusnya kata-kata kita, terus bagaimana kita mesti berkata-kata? Nah Yakobus memberikan kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Yakobus pasal yang ketiga, mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-7 dan ke-8. Kata-kata kita menunjukkan kedewasaan kita, kata-kata kita berdampak besar, tapi yang ketiga, mari kita baca, 1, 2, 3. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dan telah, tetapi ia telah jahat dan ya ini masalahnya. Apa masalahnya? Tidak seorang pun bisa mengendalikan lidah. Karena lidah tak bertulang. Susah dikontrol. Terus gimana caranya pendeta? Makanya Yakobus ambil refleksinya di ayat berikutnya. Lihat ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara apa? Gak boleh terjadi. Kenapa gak boleh terjadi? Dikatakan begini,
Apakah mata air bisa memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Gak bisa. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan pohon ara, buah ara? Tidak. Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Apa yang Yakobus ingin katakan? Setelah dia katakan lidah kita itu berkuasa, berdampak, lidah kita tidak bisa dikendalikan, tapi Yakobus katakan kita bisa mengendalikan dari sumbernya. Dan sumbernya itu apa? Bukan Tuhan, hati kita semua. Kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kata-kata kita akan mengikuti, diisi dengan firman dan dengan kasih Tuhan. Amin. Makanya Mazmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berdiri, tidak jalan di jalan orang fasik, tapi yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang. Kata merenungkan tuh bagus. Apa? Digunakan istilah Ibrani mirip hewan sapi yang makan rumput. Dia itu dikunyah, dimasukkan ke lambung, gak lama dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Itu mekanismenya. Saya berapa kali? 7 kali. Sama kayak merenungkan firman. Firman gak cukup cuma dibaca terus lupa, enggak. Tapi firman itu terus diingat-ingat. Apa ya firman Tuhan hari ini? Apa yang Tuhan sampaikan hari ini? Apa yang tadi pendeta bilangnya? Apa ya? Bahkan saya senang kalau ibu-ibu ada punya catatan. Penting sekali. Karena apa? Kita akui memori kita ini terbatas. Ibu-ibu bisa mencatat harga cabai naik. Harga minyak bisa. Catat cicilan boleh. Tagihan boleh. Firman kok gak dicatat? Perlu dibiasakan. Serius. Saya termasuk pendeta yang agak kolot. Kolot kenapa? Sekalipun sudah punya handphone, ibu-ibu, tapi handphone ini saya nggak pakai untuk catatan khotbah. Saya selalu buat print catatan khotbah dan saya selalu buat standby buku 1 kalau saya dengar khotbah. Karena apa? Karena saya butuh banyak sekali mencatat. Supaya apa? Supaya saya semakin banyak mengingat. Karena ingatan saya akan berlalu karena usia saya. Tapi catatan saya akan terus saya bisa baca. Maka ibu-ibu ini satu tips. Kalau memperbarui hati kita hanya dengan kuasa Injil yakni firman Tuhan. Amin. Tapi tips praktisnya ialah biasakan mencatat. Diingat, dicatat. Kalau ada yang menghafal gimana Bapak Ibu? Boleh. Menghafal itu juga bagian. Supaya hati kita dipenuhi dengan Injil. Oke? Kita tes. Firman Tuhan. Ini biasanya Biasanya ibu-ibu hafal harusnya. Yohanes 3:16. Mantap. Udah cukup, gak usah lengkap-lengkap lah. Karena begitu besar kasih Allah udah bagus itu. Oke. Matius 6:33. Mantap. Emang kalau gampang ya? Iya. Filipi 4:13. Ada yang gini, ada tadi dia, ku tengok tadi, ya, udah ku tandai bu kau ya, ada dia. Pak, kenapa itu penting ya? Karena itu akan terus mengingat, nolong kita. Mazmur 119, ayat terkenal nih, ayat 105. Iya, udah bertobat ibu, udah diam aja dia, nggak mau aku ngomong. Udah kena tanda sama pendeta katanya kan. Yohanes 1 ayat 1. Oh, mantap. Wih, ibu-ibu Lydia ini luar biasa ya. Udah bisa jadi pendeta bu, ini semua bu, silakan. Mantap kali ya. Oke, terakhir Matius 29 ayat 13. Nah, pinter, nggak usah dipikirin ibu-ibu. Matius cuma sampai 28. Iya, jangan kekecoh. Apa Matius 29 ya? Dibuka pula sama dia kan? Enggak ada lah pendeta ini katanya kan? Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya di Alkitab ada begitu banyak ayat yang akan menolong kita. Bagi kita yang khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Bagi kita yang bimbang, Pak kalau nanti kita jatuh, kita gagal bagaimana? Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia tidak sampai
Nah, itu kan ayat-ayat yang menghibur. Kalau ini terbiasa ibu-ibu mengisi hati kita, saya percayakan mulut kita juga terbiasa memuliakan Tuhan. Amin. Sebaliknya, kalau yang diisi semua gosip, perceraiannya artis ini, didengerin, pertikaiannya, perselingkuhannya artis ini, cepet kali. Mendengerin lagi apa, berita tentang yang negatif-negatif diisi, maka semua yang keluar ialah semua yang negatif. Maka ini poin 3 terakhir saya. Lidah memang menunjukkan kedewasaan. Lidah memang berdampak besar. Tapi lidah kita ditentukan dari kualitas hati kita. Maka hari ini cek hatimu masing-masing. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana bisa menjaga hati? Jawabannya hanya dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Pak, sulit ya Pak ya? Enggak sulit. Karena apa? Di atas kayu salib, Yesus telah memikul semuanya untuk kita semua. Sehingga kekuatan kita untuk mengisi hati dengan yang benar. Kekuatan kita untuk memperkatakan kata-kata yang berkat. Kekuatan kita untuk menunjukkan kedewasaan iman kita lalui perkataan kita. Itu tidak pernah lahir dari diri kita manusia berdosa. Tidak. Kuasa itu lahir dari Roh Kudus yang dikaruniakan ketika Yesus telah sempurna menyempurnakan segala karyanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga saya mau katakan kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama, menyertai dan memampukan kita. Amin. Maka hari ini sebelum sharing kita perlu saring kata-kata kita. Boleh lihat kanan kirinya? Iya, bilang gini, sudah bertobat kau? Iya, mari bilang gini yuk, sama-sama yuk. Saring sebelum di-sharing. 1, 2, 3. Saring sebelum di-sharing. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan.